Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Dwikara Majid, dengan NRP 5026231102. Saya mewakili kelompok saya, yakni kelompok 1, untuk membuat video tutorial terkait dashboard yang sudah kami buat seperti ini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan untuk pembuatan dashboard ini overall aja. Jadi nggak perlu saya detailkan untuk tiap-tiap perspektif, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama-tama tentu saja kita perlu membuat dataset, dimana yang pertama kami lakukan adalah kami perlu membuat objektif-objektif dengan mengelompokkan untuk tiap-tiap KPI-nya supaya saling berhubungan. Jadi di sini ada group table dan kami menjabarkan variabel apa aja yang diperlukan untuk membuat tiap-tiap kolom dari dataset yang kita bikin. Nah, sebelumnya kami hanya membuat sheet ini berdasarkan variabel. Jadi seperti anggaran IT perusahaan aja kayak gitu. Namun karena progres selanjutnya kita disuruh membuat dashboard berdasarkan perspektif, jadi kami membuatnya menjadi satu untuk tiap perspektifnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini yang kemarin-kemarin. Namun ketika udah disatuin jadi per perspektif kayak gini. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita masuk ke dashboardnya, jadi kita perlu membuka Power BI kosongan seperti ini. Kemudian kita lakukan ekspor dulu untuk datasetnya. Kita ekspor dulu. Nah, kemudian di sini kita juga perlu membuat background untuk untuk visualisasinya. Di sini kami menggunakan Figma untuk membuat backgroundnya, ya seperti ini. Nah, corporate contribution. Oke. Nah, sebenarnya awalnya kami membuat seperti kotak-kotak ini supaya lebih mudah. Jadi kami tidak perlu mengatur layout di dalam Power BI-nya. Namun sepertinya kami membuat yang polosan dahulu untuk menjadikan sebagai background. Nah, pertama-tama kita harus set visualisasinya untuk canvas background. Di sini jadi seperti ini. Dan kita juga perlu nge-setting ini menjadi custom dan kita sesuaikan dengan ukuran yang ada di sini. Nah, di sini kan 1230 kali 1600. Nah, berarti ini 1230 kali widthnya 1600. Kita masukkan, kemudian jangan lupa ini di set seperti ini supaya bisa masuk semua. Nah, kemudian apa yang kita lakukan, kita beri judul dulu karena kita objektifnya pengen membuat corporate contribution. Kita kasih judul untuk sheetnya. Kita harus import dataset yang udah kita ekspor sebelumnya seperti ini. Kita import dulu dari sini. Nah, ini data dummy. Kita tunggu. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya, kita perlu mencentang bagian sheet apa aja yang akan kita gunakan dalam visualisasi kali ini. Nah, karena kita ingin memasukkan 4 perspektif, jadi kita harus memasukkan ke 4 perspektif tersebut. Kita load data. Nah, kita tunggu. Oke, ini kita silang aja, sepertinya mengganggu. Nah, objektif kita fokus di corporate contribution. Nah, pertama-tama kita pengen ngeset seperti ini untuk
cabang-cabangnya. Kita pertama-tama pengen set cabang-cabangnya. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu milih salah satu visualisasi yang ada di sisi kanan ini, yakni visualization. Nah, di sini kita cuman perlu milih yang slicer. Kita tinggal pencet gini. Nah, setelah masuk, kita tinggal masukkan. Nah, kita lihat datasetnya. Corporate contribution apa sih? Buat tanggal itu apa aja? Namanya, bulan atau tahun. Berarti kita fokus ke kolom bulan atau tahun di sini. Nah, yang perlu kita lakukan, kita perlu ngeset ini menjadi tanggal karena kita pengennya ini menjadi tanggal. Jadi kita set menjadi date. Kemudian ini kita set sesimpel mungkin supaya lebih mudah untuk melihatnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan ini. Nah, untuk awal-awal memang visualisasinya masih seperti ini, jadi kita perlu ngeset ininya menjadi date hierarchy. Kemudian kita tinggal tunjukkan apa yang pengen kita tunjukkan. Nah, di sini untuk corporate contribution itu mostly kalau misalnya kita lihat dari data tabel KPI itu untuk scope-nya sendiri per tahun ya. Nah, tahunan semua. Jadi kita cuma lihat tahun aja, makanya kita silang semuanya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal membuat slicer settingnya menjadi upin seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan kemudian gini. Oh salah, mohon maaf, ini cuman drop down ya, jadi kita tinggal setting ini menjadi drop down seperti ini, vertikalis, sorry maksud saya. Nah, kita tinggal menyesuaikan saja di bagian sini. Nah, kemudian kita selanjutnya ingin melakukan visualisasi tentang tile ini ya. Nah, itu kita cukup memasukkan visualisasi yang sama yakni slicer. Kemudian kita cari cabang. Nah, kita masukkan aja di sini dan kita setting ininya menjadi slicer, settingnya menjadi tile atau upin ya. Kita tinggal lebarkan sesuai yang kita butuhkan seperti ini ya. Nah, sebelumnya kita juga bisa mengatur settingan untuk ini seperti ukuran-ukurannya, selection ini nggak perlu. Nah, ini kan di sini tidak perlu ya yang namanya, tapi kalau untuk tahun ada judulnya, cuman untuk cabang itu kita nggak perlu judul. Jadi untuk yang tahun ini kita tetap pakai judul ini year. Nah, kita pilih fontnya, terus ukurannya seberapa begini, dan kita juga bisa ngasih border, cuman untuk case ini saya nggak memberi border. Dan nah, ini kita juga bisa setting pending iconnya, dan untuk value-nya kita juga bisa mengatur ukuran huruf-hurufnya. Kita bisa menggantinya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk border tidak usah, ground juga nggak usah, general. Nah, di sini kita bisa memberi shadow supaya terlihat lebih 3D bayangannya ya, seperti itu. Dan kita juga bisa mengatur untuk kelengkungan dari tiap sudutnya di bagian sini. Properties, salah, advanced option,
Nah ini kita juga bisa mengatur seperti ini kalau emang, nah akan jadi seperti ini. Kemudian untuk di bagian ini karena memang kita nggak perlu ya, jadi kita cukup mengubah ini aja menjadi seperti yang kita mau. Untuk warnanya kita juga bisa memilih seperti ini, misal warna hijau ya, sesuai yang tadi, agak gelap. Nah segini mungkin ya. Kemudian di sini kalau kita lihat backgroundnya itu polos, berarti kita harus mengatur background dia menjadi tanpa warna. Oke, ini udah bener, berarti kita pergi ke general. Nah karena di sini kita tidak perlu judul, jadi untuk judul kita sudah matikan. Terus untuk efek background kita juga matikan aja supaya nggak kelihatan. Shadow itu perlu, ini nggak perlu di setting. Oke. Sebentar. Nah ini slicer header kita nggak perlu, jadi tinggal seperti ini aja. Nah kemudian ini kita bisa pilih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Kemudian kita pengen membuat yang pertama ini, jumlah anggaran IT yang terrealisasi. Oke. Yang pertama-tama berarti kita perlu memasukkan, salah. Kita lihat di sini. Ini namanya berarti kita pakai chart apa? Nah, line chart dan clustering. Berarti kita perlu memasukkan line chart dan clustering di sini. Nah, kemudian apa yang perlu kita masukkan selanjutnya, yakni untuk koordinat X. Koordinat X di sini kalau misalnya bisa kita lihat itu kita memasukkan tahun, berarti kita masukkan di sini. Nah untuk hierarkinya kita cukup pilih tahun aja. Kemudian untuk Y aksisnya di sini kita lihat apa, anggaran yang terrealisasi, berarti kita masukkan anggaran IT yang terrealisasi. Nah ini, sebentar. Oke. Nah ini udah nampak ya, cuman karena kita pengennya menunjukkan per tahun, jadi untuk settingannya kita hanya cukup merubah ini menjadi average aja, average. Jadi rata-rata per tahunnya itu berapa gitu yang kepake. Kemudian di sini sudah. Nah kita juga ingin memberi garis pada ini. Nah kalau misal kita lihat ini, kita bisa menambahkan sumbu Y garis di sini. Nah sumbu Y garis itu yakni anggaran IT yang dianggarkan per tahun. Di sini kita cukup memasukkan ini dan mengubahnya menjadi rata-rata. Nah kemudian setelah semuanya sudah masuk ya, setelah semuanya sudah masuk, kita lihat ini, kita ubah menjadi jumlah aja, jadi seperti ini. Setelah semuanya sudah masuk, kita mulai bisa menyeting-nyeting untuk pengaturan tiap aksesnya atau koordinatnya. Nah sini kita bisa melakukan pengaturan untuk value-nya, kita pengen warna apa dan ukurannya seberapa. Kita lihat, nah itu bisa dilihat 2021 seperti itu kelihatan ya. Kemudian title-nya kita tetap masukkan year. Nah year ini kita juga pengen ngegedein lah biar kelihatan. Kemudian kita fokus ke Y axis. Ini kita tutup dulu Y axis. Selanjutnya untuk value kita samain juga
set 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 set. Ini pakai feeling aja, nggak perlu ribet-ribet atau kayak gimana. Nah, untuk judulnya kita pengen ganti anggaran yang terrealisasi seperti ini. Nah, kita juga bisa mengatur ukurannya seperti itu. Nah, karena kita nggak perlu legend, jadi kita matikan aja supaya tidak mengganggu. Kemudian sepertinya cukup. Nah, untuk kolom kita juga bisa mengatur warnanya. Misalkan kita pengen pakai warna ini cuman lebih terang lah tuh, seperti ini mungkin. Nah, untuk garisnya kita juga bisa mengaturnya. Kita pengen kasih warna seperti ini warna apa guys? Nah, stylenya kita bisa mengubah, karena tadi titik-titik jadi kita perlu memberinya titik-titik. Nah, kita juga bisa menambahkan data labels supaya lebih terlihat juga. Nah, kita fokus ke value aja karena kita pengen ngatur ukurannya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengatur ininya. Seperti ini, supaya seperti bisa di tengah-tengah begini. Oke, semuanya sudah sesuai, tinggal kita pergi ke general. Kita pergi ke general untuk mengatur title. Jadi di sini kita bisa mengubah titlenya menjadi sesuai seperti ini ya. Jumlah anggaran IT yang terrealisasi. Nah, di sini kita bisa mengatur juga ukurannya seberapa, mau sebesar apa. Saya pengen ini di tengah. Kita juga bisa mengatur paddingnya supaya lebih rounded ya, seperti ini. Oke,
selanjutnya kita perlu memvisualisasikan yakni Gantt chart. Kemudian kita tinggal pilih Gantt chart yang ini, Gantt chart. Apa sih yang ingin diperlihatkan karyawan pengguna Passion? Nah, di sini kalau misal kita lihat datanya, itu yang masuk di sini adalah rata-rata persentase karyawan pengguna Passion. Oke, di sini kita masukkan presentase karyawan pengguna Passion. Nah, value-nya kita bikin rata-rata sesuai yang ada di sana. Nah, di sini untuk targetnya kita perlu memasukkan target karyawan pengguna Passion, target value-nya di sini ya. Nah, yang perlu kita highlight di bagian sini adalah karena ini persentase, jadi kita perlu mengubah ininya menjadi percentage. Jadinya seperti ini nanti. Oke. Nah, kurang lebih yang kita lakukan adalah sama dengan hal yang sebelumnya, yakni kita perlu men-setting bagian sininya. Untuk colornya kita bisa mengubah menjadi mungkin hijau, dan untuk targetnya kita kasih hijau yang lebih gelap. Data labelsnya kita pakai DIN seperti ini, dan warnanya kita pakai hijau. Target labelnya kita juga bisa nyeting pakai DIN juga sama, dan warnanya kita pakai hijau gelap. Nah, ini kita perlu menyalakan ini supaya ini juga bisa terlihat. Nah, di sini kita pilih font yang sama. Ini kita kasih warna hijau juga biar sama ya. Nah, kemudian untuk generalnya kita perlu mengganti judul yang sesuai yang ada di pada bagian sini, karyawan pengguna Passion, presentase. Aplikasi Passion. Oke. Karena ini judul, saya pengen ini sedikit lebih besar bentukannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini data label. Nah, ini kita bisa tunjukkan atau tidak ya, integrity-nya 100% seperti itu. Nah, karena di visualisasi saya sebelumnya tidak perlu ditunjukkan, jadi saya juga tidak perlu menunjukkannya. Nah, jangan lupa kita perlu ngatur shadow dan juga visual border. Di sini kita set ke 20 supaya konsisten ya. Yang sini tadi kita lupa untuk memberikan shadow. Nah, jadi looksnya lebih 3D seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuat 1, 2, 3 ini? Nah, kita cuman perlu memasukkan yang namanya car. Lalu value data apa yang ingin kita masukkan? Misalkan di sini kalau misal kita lihat total anggaran IT yang terrealisasi, berarti kita cukup memasukkan anggaran IT yang terrealisasi. Nah, kita bikin ini menjadi sum ya, jumlah atau jumlah seperti itu. Kita juga bisa menambahkan desimalnya supaya lebih real terlihatnya, dan ini kita juga bisa mengatur. Nah, untuk label sendiri kita nggak perlu karena kita langsung menunjukkan menggunakan judulnya adalah total anggaran IT yang terrealisasi.
kita perlu memberi shadow, visual border. Ini kita pilih 20 seperti itu ya. Saya lupa untuk mengubah font colornya menjadi hijau. Untuk di sini, oh itu yang hitam, itunya hijau gelap. Oke, maaf saya. Untuk hijau gelap, berarti yang sini kita menggunakan hitam. Nah, untuk bagian berikutnya kita tinggal copy paste, kemudian kita ubah aja sesuai visualisasi yang ingin kita lihatkan. Total pendapatan produk baru, berarti kita pergi ke jumlah pendapatan. Oke. Nah, kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi, tinggal mengatur judulnya. Oke, sudah. Kemudian yang terakhir adalah total biaya produksi, berarti kita tinggal kopas lagi. Kita tinggal mengubah ini menjadi jumlah biaya produksi seperti ini. Tinggal mengubah judulnya. Oke, selanjutnya kita pengen memvisualisasikan yakni area chart ya. Area chart berarti kita perlu memilih area chart yang ini di sini. Nah, apa yang perlu kita visualisasikan? Pendapatan produk baru terhadap pendapatan total. Berarti di sini kita perlu memasukkan untuk aksisnya kita masukkan ke tahun. Kita masukkan tahun di sini. Ini pendapatan produk baru, kita bikin average. Nah, jangan lupa karena ini persentase, kita perlu mengubah ini menjadi percentage seperti itu. Nah, kita lihat di sini, oke, sudah dimasukkan. Nah, bagaimana cara memberi target seperti ini, garis seperti ini? Nah, kita cuma perlu pergi ke bagian ini, further analysis, dan kita masukkan y-axis constant line karena kita ingin memberikan garis seperti ini di sini di bagian koordinat y ya. Nah, ini kita bisa masukkan value-nya yakni karena kita ingin memasukkan target pendapatan produk baru, jadi kita kasih ini. Oke. Nah, bisa kita lihat seperti itu ya, 20% targetnya digarisi langsung. Transparansinya mungkin kita tebalkan supaya lebih terlihat. Stylenya dot,
Oke, udah, mungkin itu aja. Nah, di sini kita perlu men-setting untuk aksesnya seperti biasa, value-nya, font-fontnya, dan lain sebagainya. Kita pakai hitam aja, kita bold, jangan lupa ini agak besar ya value. Kita lebih perkecil. Oke, kita perlu mengatur ini. Udah, tidak perlu besar-besar. Oke, semuanya aman. Title ini kita perlu ubah titlenya. Berarti kalau yang di sini presentase pendapatan. Oh, kita lupa untuk melakukan pembesaran pada bagian axis Y, x-axisnya. Title-nya ada year. Oke, oke, sudah terlihat year-nya seperti itu kurang lebih. Oke, ini tidak penting. Nah, untuk colornya kita cukup ubah ini seperti ini. Jangan lupa kita bisa menambahkan data label seperti itu. Kita cukup setting value-nya aja, kita sesuaikan dengan yang kita inginkan seberapa besar. Nah, misalnya seperti ini supaya lebih terlihat ya. Nah, oh iya, jangan lupa kita juga perlu melakukan pengaturan pada efek, kemudian visual border, slide, ini kita setting ke 20, shadow-nya kita biarkan saja karena emang itu yang kita mau ukurannya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah line chart ya, yakni biaya produksi terhadap pendapatan total. Kita cukup, oh iya, kita lupa memasukkan title di sini adalah presentase di apa, pendapatan produk baru terhadap pendapatan total. Oke, sudah terlihat. Kemudian kita ingin melakukan visualisasi menggunakan seperti ini ya, menggunakan line chart. Kita perlu pick line chart di sini. Apa yang kita ingin maksudkan yakni biaya produksi terhadap pendapatan total dengan aksisnya tahun, dan ini biaya produksi. Oke, kita cukup masukkan ini aksis, kita silang, terus y-aksisnya berarti biaya produksi, presentasi biaya produksi rasio. Aksisnya kita masukkan.
jangan lupa karena ini persentase, kita perlu mengubahnya lagi ke dalam bentuk percentage tipe datanya ya. Oke, sudah berubah. Oke, kemudian kita cukup memberikan seperti sebelumnya. Kita cukup memberikan target di sini, constant line. Kita masukkan value-nya, yakni target biaya produksi. Ini kita hilangkan, kita bikin dot, data labelnya kita masuk, nggak usah data labelnya mengganggu. Untuk warna sendiri kita pilih yang lebih gelap ya. Kemudian kita kembali ke y-axis, axis yang atas dulu, x yang sumbu x-nya. Itu kita bisa setting ukurannya seperti biasa. Ukuran sendiri, title-nya juga masih sama. Kita besarkan saja. Ini terlalu besar. Oke, cukup. Y-axis-nya value, ini din. Oke, sudah terlihat. Untuk title-nya kita perlu mengubah title-nya menjadi presentase rasio biaya produksi. Oke, ini untuk ukurannya kita perbesar supaya lebih terlihat karena ini judul. Nggak perlu. Kemudian data labels kita perlu menambahkan value. Untuk warnanya sendiri berarti kita menggunakan warna ini dengan ininya din seperti biasa. Nah, kita juga perlu mengubah warna lainnya menjadi hijau seperti yang dimau ini. Hijau gelap ya berarti. Ini saya perlu mengubahnya menjadi hijau terang. Kemudian judulnya kita juga perlu mengubahnya menjadi kurang lebih seperti itu. Kita tinggal sesuaikan ukurannya sesuai yang ada pada contoh tadi. Sepertinya ukurannya kurang besar ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita pergi ke Purwotomo. Nah, jika kita lihat kurang lebih sama, hanya beda pewarnaan karena mungkin ini lebih cepat ya daripada progres-progres yang kita bikin seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya.